Halo Balakala, jaga budaya. Jumpa lagi dengan aku Ganesh Chandra, si arkeolog indie di Kitab Kala. Sepertinya lulusan sarjana arkeologi seperti aku mulai percaya kalau Candi Borobudur adalah benar-benar buatan Nabi Sulaiman. Jangan salah, ini adalah landasan saja seolah-olah aku percaya, lalu aku mencoba kritis dengan pikiranku. Jadi kali ini aku akan menghadirkan sesuatu yang berbeda di Kitab Kala, yakni bagaimana jika pengetahuan yang telah beredar di internet coba kita pelajari dengan bantuan dari ChatGPT. Disclaimer, jadi berbagai teori yang akan muncul bahkan sampai pada teori sanggahannya juga merupakan hasil olahan dari ChatGPT. Jadi aku hanya akan menyampaikan apa yang ChatGPT katakan. Lalu apa gunanya kita mempelajari ChatGPT? Paling tidak kita punya landasan untuk mempelajari berbagai sumber yang ChatGPT sebutkan dengan secara manual mengecek di berbagai literasi lain di kemudian hari. Sehingga kita masih tetap dalam posisi kritis terhadap sebuah teori. Nah, teori yang coba aku tanyakan ke ChatGPT adalah tentang 10 bukti bahwa Candi Borobudur adalah buatan Nabi Sulaiman. Sebagaimana yang banyak orang klaim ini tertulis di Al-Quran. Lalu setelah ChatGPT berhasil menyebutkan 10 bukti kuatnya, lalu aku menyuruh ChatGPT untuk menyanggah ke 10 poin tadi. Dan inilah hasilnya. Aku akan bahas hanya di Kitab Kala. Subscribe dulu. Candi Borobudur, ikon budaya dan kebanggaan bangsa Indonesia, adalah salah satu keajaiban dunia yang menyimpan sejuta misteri. Namun, pernahkah kamu mendengar teori kontroversial bahwa Candi Megah ini adalah peninggalan Nabi Sulaiman? Mari kita telaah bersama teori ini dan fakta-fakta arkeologis yang menguak sejarah Borobudur. Inilah 10 teori Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman yang telah disusun oleh ChatGPT berdasarkan pertanyaan yang aku ajukan. Oke, teori ini dipopulerkan oleh seorang penulis bernama Fahmi Basya yang percaya bahwa Borobudur ini adalah bukti kehadiran Nabi Sulaiman di Asia Tenggara. Nah, berikut adalah 10 poin utama teori tersebut. Yang pertama, hubungan dengan Al-Quran. Fahmi mengaitkan Candi Borobudur dengan kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran. Dia percaya bahwa Sulaiman, yang dikenal dengan kemampuan membangun struktur megah, mungkin telah meninggalkan jejaknya di Jawa. Yang kedua, kesamaan desain dengan Istana Sulaiman. Menurutnya, desain Borobudur yang rumit menyerupai deskripsi Istana Sulaiman, termasuk pola geometris yang dianggap sebagai teknologi tingkat lanjut pada masa itu atau masa Nabi Sulaiman. 3. Arti nama Borobudur. Nama Borobudur diinterpretasikan sebagai Bi Rabi Hudur, yang artinya dengan Tuhanku hadir, merujuk pada keimanan monoteistik yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman. 4. Penggunaan batu andesit. Material utama Borobudur adalah batu andesit yang menurut Fahmi hanya mungkin dibangun dengan bantuan teknologi tinggi seperti yang dimiliki Sulaiman. 5. Relief dan kisah Nabi Sulaiman. Fahmi mengklaim bahwa beberapa relief di Borobudur menggambarkan kisah Nabi Sulaiman seperti kisah burung hudhud dan interaksi dengan makhluk gaib. 6. Orientasi bangunan. Orientasi bangunan Candi Borobudur disebut mencerminkan kalender astronomi dan sistem perhitungan yang diyakini terkait dengan peradaban Nabi Sulaiman. 7. Koneksi dengan bangsa Jawa. Dia menduga bangsa Jawa kuno adalah bagian dari kerajaan Nabi Sulaiman yang dikenal sebagai pemimpin peradaban global. 8. Pengaruh monoteisme.
Fahmi percaya bahwa Borobudur awalnya dibangun dengan filosofi monoteisme, sesuai dengan ajaran Sulaiman, sebelum berubah menjadi tempat ibadah Buddha. 9. Teknologi jin. Pembangunan Borobudur disebut melibatkan jin, sebagaimana dalam kisah Nabi Sulaiman yang menggunakan makhluk gaib untuk menyelesaikan proyek-proyek besar. 10. Borobudur sebagai pusat dunia. Fahmi mengatakan bahwa lokasi Borobudur adalah pusat dunia pada masa Nabi Sulaiman, menghubungkan peradaban kuno dengan wilayah ini. Inilah sanggaha ilmiah terhadap teori Nabi Sulaiman yang sudah diceritakan di depan tadi. Namun, benarkah teori ini bisa dibuktikan? Mari kita telaah lebih dalam berdasarkan ilmu arkeologi, sejarah, dan budaya dengan dukungan dari para pakar berikut. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Pertama, hubungan dengan ayat Al-Quran. Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa kisah Nabi Sulaiman dalam Al-Quran tidak pernah menyebutkan lokasi istana beliau di luar Timur Tengah. Sejarah peradaban menunjukkan bahwa kerajaan Sulaiman terbatas pada wilayah Palestina dan sekitarnya, bukan hingga Asia Tenggara. Dr. Tony Jubianto, arkeolog dari Universitas Gadjah Mada, juga menegaskan bahwa tidak ada bukti arkeologis yang menunjukkan kehadiran Nabi Sulaiman atau kerajaan Timur Tengah di wilayah Indonesia. 2. Kesamaan desain dengan Istana Sulaiman. Desain Candi Borobudur yang berbentuk mandala Buddha tidak memiliki kesamaan dengan Istana Nabi Sulaiman seperti yang digambarkan dalam kitab suci atau Al-Quran. Menurut Dr. John N. Miksic, pakar arkeologi Asia Tenggara, desain Borobudur adalah hasil pemikiran lokal dinasti Sailendra pada abad ke-8 hingga abad ke-9 dengan pengaruh Buddha Mahayana. Istana Sulaiman sebagaimana dijelaskan dalam teks-teks agama yang dibilang terbuat dari kaca dan logam, sedangkan Borobudur dibuat sepenuhnya dari batu andesit. Arti nama Borobudur. Nama Borobudur berasal dari bahasa Jawa kuno. Menurut Dr. R. Sukmono, penulis buku Candi Borobudur, fungsi dan pengertiannya, kata Boro berarti desa atau wilayah dan Budur berarti kuno atau purba. Interpretasi nama ini lebih sesuai dengan konteks lokal dibandingkan dengan pendekatan bahasa Arab yang digunakan Fahmi Basya. 4. Penggunaan batu andesit. Borobudur dibangun dengan batu andesit yang banyak ditemukan di Jawa Tengah. Penelitian oleh Dr. Agus Aris Munandar, seorang sejarawan arkeologi, menunjukkan bahwa teknologi konstruksi pada masa Sailendra telah maju, memungkinkan pengolahan batu secara manual tanpa bantuan teknologi tingkat tinggi atau bahkan jin. 5. Relief dan kisah Sulaiman. Relief di Borobudur menggambarkan cerita-cerita Buddha seperti Lalita Vistara dan Jataka. Tidak ada bukti yang menghubungkan relief ini dengan kisah Sulaiman. Penelitian oleh Dr. Louis Charles Damais, seorang epigrafis Prancis, menunjukkan bahwa seluruh simbolisme di Candi Borobudur berakar pada tradisi Buddha, bukan Timur Tengah. 6. Orientasi bangunan. Orientasi Borobudur didasarkan pada konsep mandala Buddha, bukan kalender astronomi Nabi Sulaiman. Dr. Slamet Mulyana dalam bukunya Peradaban Jawa Kuno menegaskan bahwa filosofi di balik Borobudur adalah bagian dari kosmologi Buddha Mahayana. 7. Koneksi dengan bangsa Jawa. Pada abad ke-8 hingga 9, Jawa berada di bawah pengaruh Hindu-Buddha, bukan monoteisme seperti yang diajarkan Nabi Sulaiman. Islam baru masuk ke Nusantara pada abad ke-13 melalui jalur perdagangan, sebagaimana dijelaskan oleh Dr. Azumardi Arza dalam bukunya Islam in the Indonesian World. 8. Pengaruh monoteisme. Candi Borobudur adalah pusat keagamaan Buddha Mahayana.
Dr. Anom Surya, arkeolog dari Universitas Indonesia, menegaskan bahwa tidak ada elemen monoteisme dalam desain atau relief Borobudur. 9. Teknologi jin. Teknologi pembangunan Borobudur adalah hasil keras kerja manusia, bukan bantuan jin. Bukti berupa alat-alat pengolahan batu yang ditemukan di sekitar Candi Borobudur mendukung argumen ini. Penelitian Dr. Bambang Budi Utomo, ahli candi di Balai Arkeologi Yogyakarta, menunjukkan bahwa peradaban Syailendra memiliki kemampuan tinggi dalam konstruksi monumental. 10. Borobudur sebagai pusat dunia. Borobudur adalah pusat spiritual regional, bukan pusat dunia. Konsep pusat dunia hanya relevan dalam pengertian simbolis Buddha Mahayana, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dr. Robert L. Brown, penulis buku Buddhist Art in Southeast Asia. Oke, sebelum lanjut videonya, tolong subscribe YouTube Kitab Kala untuk yang belum subscribe, dan tolong like video ini buat yang sudah subscribe. Sip, mari lanjut videonya. Kesimpulannya dari pembahasan ini jelas bahwa teori Borobudur sebagai peninggalan Nabi Sulaiman lebih merupakan spekulasi daripada fakta. Borobudur adalah warisan budaya Buddha Mahayana yang dibangun oleh dinasti Syailendra pada abad ke-8 hingga ke-9 dan tetap menjadi bukti kejayaan peradaban Nusantara. Bagaimana pendapatmu? Aku telah membacakan 10 poin teori dan 10 poin sanggahan untuk teori bahwa Candi Borobudur adalah buatan Nabi Sulaiman berdasar jawaban dari ChatGPT. Tentu ini bukanlah akhir dari sebuah jawaban, melainkan kita harus semakin kritis terhadap 10 poin tadi, terutama poin sanggahan. Itu saja Kitab Kala kali ini. Semoga bermanfaat. Aku Ganesha Sandra, si arkeolog indie undur diri. Jangan lupa subscribe. Bye-bye.